Oke, terus. Nah, oleh karena itu katanya Roland Barthes, diingat-ingat rumusnya mitos itu, katanya Roland Barthes, mitos adalah naturalisasi konsep. Jadi, naturalisasi konsep itu natural. Natural itu kan alami. Sesuatu yang tidak alami diposisikan sebagai alami. Jadi baju tidur itu ya janjane ya baju biasa. Dengan model semacam itu. Kamu pakai apa aja boleh, tapi kamu rumuskan, kamu konsepkan bahwa baju tidur ya baju untuk tidur, itulah kebenarannya. Itu namanya naturalisasi. Oke. Sarung menunjukkan santri. Itu naturalisasi. Ya kayak pemain Indonesia itu. Aslinya dia Belanda. Cuma main sepak bola di Indonesia, terus dianggap Indonesia. Itu naturalisasi. Aslinya sih bukan. Kayak sarung. Aslinya dipakai siapa saja ya nggak masalah. Sama kayak peci. Dianggap identitas Islam Indonesia. Dianggap, ya ini sudah yang paling benar. Padahal mungkin orang nggak Islam juga bisa pakai peci loh. Tapi menurutmu yang normal itu, yang natural itu, yang pakai peci itu ya yang Muslim. Pakai peci hitam itu atau pakai kopiah putih. Putih ini lebih Islami Pak, karena putih. Nabi suka yang putih. Loh, orang Yahudi juga pakai kopiah putih kayak gitu. Tapi menurutmu lebih natural kalau putih itu ya miliknya umat Islam. Itu namanya naturalisasi konsep. Semula itu bikinan, tapi dianggap natural. Semula itu ciptaan, makna tadi kan kita yang menciptakan, tapi kita posisikan sebagai ya seharusnya begitu. Itu namanya naturalisasi. Jadi seolah-olah ya itulah yang paling benar, yang lain enggak. Itulah yang pas, yang alami. Sehingga katanya Roland Barthes, kita hidup tidak di antara benda-benda, tapi di antara opini-opini. Jadi hidup kita itu, saya tidak berhadapan dengan laptop, dengan mikrofon, tapi dengan opini orang tentang laptop, opini orang tentang mikrofon, opini orang tentang masjid, opini orang tentang kampus, opini orang. Hidup kita sebenarnya di belantara opini, tidak di belantara benda-benda. Kamu tidak sedang berhadapan dengan Ahok, tapi berhadapan dengan opini orang tentang Ahok. Entah opini pro atau opini kontra. Kamu tidak berhadapan dengan Jokowi, tapi berhadapan dengan opini orang tentang Jokowi. Atau opinimu sendiri tentang Jokowi. Jadi medan perjuangan kita itu bukan perjuangan di antara benda-benda, tapi perjuangan di antara opini-opini, pandangan-pandangan, di antara mitos-mitos yang sebenarnya itu bikinan, tapi dinaturalisasi, diposisikan sebagai pasti benar. Itu ciri selanjutnya dari mitos. Oke. Yang minumnya habis boleh ngambil lagi, kalau masih ada. Oke ya. Jadi perjuangan hidup kita adalah perjuangan dalam belantara opini. Opini itu kan levelnya lebih rendah daripada pemikiran. Meskipun bisa jadi opini itu hasil pemikiran. Opini itu pendapat. Orang tidak pinter sekalipun dia bisa punya opini.
Dia kalau di kampus opini itu tidak termasuk karya ilmiah, dianggap pendapat pribadi. Nah, kita itu hidup di belantara opini ini. Nanti di antara opini-opini ada yang naik kelas jadi ideologi. Itulah nanti yang namanya mitos. Jadi mitos itu sifatnya seperti ideologi, dianggap pasti benar, kemudian dianggap diposisikan untuk pedoman bertindak karena dianggap pasti benar. Jadi dianggap bukan kreasi manusia, tapi itu hakikat dari sesuatu yang sebenarnya. Jadi sifatnya ideologis. Oke. Biasanya yang dianggap pasti benar, yang sifatnya mitos, itu dipertahankan oleh kelompok yang berkuasa, elit-elit yang punya kekuasaan. Itu yang bikin dia mirip kayak ideologi. Ada narasi yang bilang misalnya, kenapa Nyai Roro Kidul itu eksistensinya dipertahankan oleh keraton? Karena mitos tentang Nyai Roro Kidul meningkatkan daya magisnya keraton. Dia kelihatan lebih wow itu apa ya bahasa Jawa. Bahkan dinarasikan raja-raja Mataram itu semuanya suaminya Nyai Roro Kidul. Itu bapaknya, suaminya, nanti diwarisi oleh anaknya, ibunya sekarang jadi istrinya, terus begitu sampai ke bawah. Ini ada semacam prestise keraton dengan mitos Nyai Roro Kidul yang dihubungkan dengan mitos ini. Dan dia dipertahankan. Dulu ya, kalau sekarang mungkin dipertahankan dalam konteks pariwisatanya. Sekarang wisata mistiknya kan tidak terlalu menonjol. Jadi mitos ini selalu begitu. Orde Baru mempertahankan mati-matian mitos tentang kejamnya komunisme. Sehingga orang Indonesia agak gagap membaca sistem yang namanya sosialisme. Ini juga semacam mitologis. Konotasi apapun tentang komunis tidak terbuka. Yang dipakai hanya satu, bahwa komunis itu jahat. Tanpa peduli di level apa. Ini semacam mitos. Ada kekuasaan yang bermain. Mungkin besok ketika ganti rezim, ganti kekuasaan, orangnya dari partai komunis, mungkin mitos komunis ini diganti dengan mitos yang baru. Jadi mitos itu kayak ideologi. Contohnya misalnya, bahwa gender itu semua upaya untuk itu contohnya, semua upaya untuk menjelaskan ketidaksetaraan sosial karena ras, karena gender dan lain sebagainya, itu alami, tidak historis. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa secara alami manusia itu setara, secara alami manusia itu tanpa kelas dan seterusnya. Padahal mungkin tidak begitu. Secara alami mungkin ya manusia itu memang ada kelasnya. Secara alami manusia itu berras-ras, beda-beda ras. Tapi ada kepentingan ideologi, kepentingan mitos yang bermain, maka tidak. Secara alami manusia itu setara. Pokoknya harus setara, mau tidak mau harus setara. Nah, ini jenisnya mitos. Tidak mau menerima alternatif persepsi, alternatif pandangan. Atau sebaliknya, pokoknya perempuan itu konco wingking. Makanya kalau bonceng di belakang, jangan di depan. Karena perempuan dianggap konco wingking. Ini juga mitos.
Perempuan itu hanya boleh hidup di dapur, di sumur, dan di kasur. Nah, itu kan dulu ada kayak gitu. Kalau mati-matian begitu juga mitos. Atau mati-matian setara. Pokoknya laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak kontek-kontekan. Pokoknya harus setara. Nah, ini juga lahirnya juga mitos. Makanya ada mitos-mitos kuno, mitos-mitos modern. Yang menentukan bukan bentuknya, tapi maknanya. Bagaimana orang memaknai. Kalau ada perempuan di rumah saja dan tidak bekerja, dari satu perspektif mitos tadi, tidak boleh perempuan itu sekarang emansipasi, dia harus kerja. Kalau dipaksa harus kerja, itu mitos. Berdasarkan mitos ini tadi, bahwa laki-laki dan perempuan setara. Atau sebaliknya, dipaksa jangan kerja, itu juga mitos. Yang sifatnya ideologis. Pasti di balik itu ada ideologi-ideologi yang ingin diperjuangkan. Oke. Jadi itulah kenapa Roland Barthes menyebutnya mitos, tidak sekedar ideologi. Terus contohnya yang dekat sama ideologi, misalnya ini ada contoh tentang di Switzerland ada poster anti menara. Anti menara, gambarnya semacam itu. Anti menara dan burka kalau di yang pakai tutup itu. Katanya Roland Barthes, itu jelas ideologis. Gambarnya menara dihubungkan sama burka dan dianggap kalau sudah gambar itu ya wis mesti itu konotasinya teroris. Kalian juga lihat gambar itu pertama kan yang terbayang kenapa dilarang? Teroris. Berarti kalian sudah termakan oleh mitos. Siapa yang memastikan kalau menara sama burka itu mesti teroris? Pikiranmu mesti melayangnya kan ke bom bunuh diri lah, ke apalah. Itu namanya mitos. Makanya sampai di Perancis kemarin dilarang memakai burka, memakai cadar. Karena dikhawatirkan tidak ketahuan identitasnya terus ngebom. Nah kalau sekedar nutup wajah kan banyak profesi-profesi yang nutup wajah. Kok tidak dilarang juga? Dokter yang operasi itu wajahnya juga ditutup. Polisi yang kepanasan banyak debu ya wajahnya ditutup. Bahwa itu dilarang juga biar nggak ada orang nyamar pakai itu. Kenapa yang dilarang cuma ini? Ideologis. Itu yang dimaksud oleh Roland Barthes. Menara bahkan aslinya kan bukan dari Islam. Menara kan baunya agak Zoroaster karena dari Persia. Namanya aja menara. Manar, tempatnya api. Tempat beribadahnya orang Zoroaster. Tapi sekarang konotasinya tidak lagi mengarah ke Zoroaster, tapi mengarah ke Islam. Begitu ada menara, gambarnya mesti pikiranmu mengarah ke Islam. Sama, ada gambar burka, pikiranmu juga mengarah ke Islam. Ada jilbab, pikiranmu juga mengarah ke Islam. Padahal banyak juga loh agama lain yang pakai jilbab. Jadi tidak cuma yang Islam. Cuma kan itu yang disebut mitos. Begitu kamu lihat tato, terus yang muncul di pikiranmu preman ya mesti. Kan mesti gitu. Begitu lihat baduk hitam terus kamu lihat, wah ini keras ini mesti. Kamu mesti gitu. Itu mitos. Apa mesti kalau ada baduk hitam itu terus Islamnya keras? Kan nggak mesti. Ya sopo ngerti memang habis kebentuk apa, kanu apa. Orangnya yo sholat males kamu anggap baduknya itu mesti anu. Itu mitos. Begitu pakai jubah kamu anggap wah ini wis kelompok-kelompok itu mesti ya. Itu kamu mitos lagi. Di Arab Saudi semua pakai jubah, kriminal juga pakai jubah. Jangan ketipu oleh jubah. Nah itu yang dimaksud oleh Roland Barthes mitos dan ideologi.
Sama kayak kamu benci 100% sama Amerika, itu mitos. Sebagaimana Barat yang benci sama Islam, di Islamophobia itu juga mitos. Kenapa? Mereka bikin makna sendiri, difanatiki sendiri, dinaturalisasi sendiri. Dianggap itulah yang benar. Oke, jadi kalau kamu bilang Islam itu tidak begitu, mereka tidak percaya. Sebagaimana kalau ada orang bilang, loh Amerika itu tidak semua kayak gitu, kamu juga tidak percaya. Karena pendapatmu tentang Amerika, pendapat mereka tentang Islam sudah mengkristal jadi mitos.